Oke cuy, untuk pertandingan hari ini seperti biasanya gue akan memberikan kalian informasi lagi. Namun sebelum daripada itu, kalian bisa lihat sendiri ada event yang gue udah share di layar monitor dan jangan sampai ketinggalan ya. Untuk pertandingan pertama gue akan membahas di pertandingan di La Liga memperhadapkan antara Mallorca akan berhadapan dengan Espanyol dan kemenangan mereka yang luar biasa di Mestalla di pekan lalu atas Valencia dengan skor 1-2. Ini sangat mengejutkan banyak pihak, apalagi di pertandingan itu Mallorca bermain cukup impresif dengan pertahanan mereka yang Spartan. Ini tentunya akan menjadi ancaman bagi Espanyol, terlebih lagi jika kita melihat dari pertemuan terakhir Mallorca apabila berhadapan dengan Espanyol, khususnya di kandang mereka mampu memenangkan pertandingan sebanyak 2 kali. Hanya saja di pertemuan terakhir ketika berhadapan dengan Espanyol di kandang Espanyol, Mallorca harus menerima kekalahan 1-0. Dan di musim ini jika kita melihat bahwa performance dari kedua belah tim ini berada di papan tengah dan sangatlah riskan untuk masuk ke jurang degradasi apabila mengalami kekalahan lagi. Dan ini sangat menarik ya, di mana 5 pertandingan terakhir baik Mallorca dan Espanyol baru memenangkan 1 pertandingan dan sisanya Mallorca mengalami 3 kekalahan. Espanyol sedikit lebih baik ya, di mana baru mengalami 1 kekalahan dalam 5 pertandingan terakhir namun 3 hasil seri. Prediksi gue sih pertandingan ini sepertinya masih akan dimenangkan oleh Mallorca ya, meskipun dengan skor tipis, yakni Mallorca akan memenangkan dengan skor 3-2. Werder Bremen akan berhadapan dengan Hertha Berlin di Germany Bundesliga yang memasuki round ke-12 dan ini sangat menarik, bagaimana tidak cuy. Werder Bremen yang berada di peringkat ke-11 kalau gue bilang terbilang aman ya, dimana di musim lalu mereka harus bermain di Germany Bundesliga Divisi 2. Kini mereka dalam 11 laga sudah memenangkan 4 laga dan 3 hasil seri serta 4 kekalahan. Ini tidak berbeda jauh dengan lawan mereka Hertha Berlin yang berada di peringkat ke-13. Artinya Werder Bremen masih memiliki keunggulan selisih 4 angka ya dibandingkan Hertha Berlin. Dan kemenangan bagi kedua belah tim ini akan tetap membuka peluang mereka khususnya bagi Werder Bremen untuk berlaga di Eropa musim depan. Karena jarak antara mereka dengan Mainz yang berada di peringkat ke-6 dan Dortmund ini hanya berselisih 3-4 angka. Tapi 2 kekalahan beruntun yang dialami oleh Werder Bremen ini cukuplah mengkhawatirkan dalam 2 laga Bundesliga mereka. Apalagi musim ini mereka jika bermain sebagai tuan rumah ini sudah mengalami 3 kekalahan ya cuy dalam 5 laga. Prediksi gua pertandingan ini sepertinya hanya akan berjalan imbang dengan skor 1-1. Dan Lens akan melawan Toulouse di France League 1 yang mana tuan rumah sendiri kini berada di peringkat runner up. Yang menarik di sini mereka hanya berjarak 5 angka dengan PSG di mana 6 laga kandang mereka 6 kemenangan bersih berturut-turut. Tentu saja ini menjadi ancaman yang serius bagi Toulouse sebagai tim tamu yang dimana mereka dalam 4 laga sudah mengalami 3 kekalahan di tandang dan 1 hasil seri. Pastinya ini harus dimanfaatkan secara jeli ya oleh Toulouse, oleh Lens yang sebagai tim tuan rumah. Apalagi di pertandingan yang lalu mereka juga mampu menang atas Marseille di kandang Marseille dengan skor 0-1. Prediksi gue Lens masih akan menguasai pertandingan ini dengan kemenangan 2-0. Berikutnya adalah Pacos Ferreira akan berhadapan dengan Maritimo yang mana kedua belah tim ini sama-sama menampilkan permainan yang sangatlah buruk. Pacos Ferreira sendiri dalam 3 laga terakhir mengalami 3 kekalahan beruntun, tidak berbeda jauh dengan Maritimo yang dalam 10 laga terakhir sudah mengalami 2 hasil seri dan 8 kekalahan. Ini membuat kedua belah tim ini berada di Liga Portugal adalah mereka berada di posisi paling buncit. Dan yang parahnya lagi, Pacos Ferreira sebagai tim tuan rumah ini dalam 10 laga sudah mengalami kemasukan 19 gol, tidak berbeda jauh dengan Maritimo yang kemasukan 26 gol dalam 10 laga. Prediksi gue pertandingan ini pasti akan terjadinya banjir gol dengan skor 2-2. Dan pembahasan terakhir yang gue akan bahas hari ini adalah di England Championship League mempertemukan antara Birmingham yang berada di peringkat papan tengah kalau menurut gue ya. Iya, di posisi ke-15 dengan torehan 20 angka dari 16 laga yang mana sudah mengalami 6 kekalahan akan mencoba menantang KPR yang berada di runner up. Hebatnya lagi KPR musim ini mereka kini berpeluang untuk merebut puncak klasemen apabila pertandingan kali ini mampu mengoleksi 3 angka. Praktis mereka akan menggeser Burnley yang hanya berselisih 2 angka dengan mereka. Prediksi gue harusnya KPR mampu ya untuk memenangkan laga ini, apalagi
melawan Birmingham sendiri, meskipun dalam 3 laga kandang ini belum sekalipun mengalami kekalahan dengan 1 kemenangan dan 2 hasil seri, tapi performa KPR musim ini yang sangatlah mentereng. Dan pertemuan terakhir ini, dalam 2 pertemuan terakhir juga KPR selalu mampu unggul atas Birmingham. So prediksi gue kemenangan untuk KPR dengan skor 0-1.